dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Pasca terjadinya peristiwa Duren 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan 3. Terima kasih tim SUS yang telah bekerja, dan saya harapkan untuk tim SUS betul-betul bisa bekerja maksimal sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama terkait dengan pembunuhan, mana yang obstrak dan mana yang melanggar kode etik, dan semua itu nanti akan kita ungkap ke publik. Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi, dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Saya harapkan untuk rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayahnya. Beberapa hal yang menjadi catatan, yang namanya perjudian, apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, pengedar atau pengguna, ketahuan, saya copot. Illegal mining, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Penyeludupan demikian juga, penyalahgunaan BBM, LPG apalagi yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertibkan. Masalah pungli, kalau ada saya tindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan. Saya sangat berbesar hati lah ya, sangat berbesar hati bahwa pertama saya dijadikan salah satu daripada tim pengacaranya Habib Bahar. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya sangat berbesar hati bahwa mudah-mudahan dengan adanya kasus Habib Bahar diangkat ke permukaan, kemudian dengan vonisnya seperti itu, peristiwa kilometer 50 kita bisa ungkap lebih jauh lagi. Apalagi ini kan ada keterkaitannya dengan siapa tuh yang Ferdi sekarang Sambo. Ya kan Ferdi Sambo itu yang lagi viral. Yang saya banyak lihat di postingan itu kan yang dulu dinyatakan mobil Land Cruiser-nya nggak ada hilang. Nah, tiba-tiba muncul lagi. Mudah-mudahan memang itu gitu. Mudah-mudahan ini kan doa kita semua, sehingga apa yang menjadi perjuangan orang tua daripada para syuhada, kemudian perjuangan kita sebagai pembela umat kan gitu ya. Ini bisa terwujud gitu. Baik. Itu, ya ini Pak, ini kan bukan, saya justru mau bertanya untuk selanjutnya Pak ya. Ya. Nah, ini tadi saya meyakini apa yang disampaikan Habib Bahar itu secara hakiki benar ya. Walaupun mungkin secara aturan hukum mungkin ada kekurangan-kekurangan, itu sifatnya manusiawi gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, sekarang ini lagi bukan saja viral ya Pak ya, tapi polisi sedang disibukkan. Disibukkan dengan kasus pembunuhan Brigadir J yang akhirnya itu gaungnya itu justru kemana-mana Pak, merembetnya kemana-mana. Betul. Jadi ternyata setelah diungkap itu bukan saja masalah pembunuhan Pak ya, tadi ada kasus asmara, ya. Bahkan juga ada kasus narkoba, ada kasus mafia, jadi makin ruwet gitu Pak. Nah menurut Bapak Pak, kira-kira Pak, kasus yang sekarang sudah ditangani kepolisian, kira-kira ada titik terang nggak Pak? Kalau saja ini ya Pak, ini kan Pak Presiden Jokowi itu beberapa kali kan beliau menyampaikan bahwa supaya kasus tentang Ferdi Sambo ini kan dituntaskan kan itu. Bahkan beliau menyampaikan ungkap sejelas-jelasnya kan begitu dan transparan itulah. Kalau saja pihak kepolisian ini manut dan turut kepada atasan mereka itu presiden kan itu ya.
harusnya nggak usah lama-lama dong, kan itu nggak usah lama-lama mengungkapnya kan begitu, kan udah jelas kok korbannya ada di sana, pelakunya sudah mengakui, alat yang dipakai untuk membunuhnya jelas ada, tempat dan lokasinya juga jelas kan itu. Terus sebetulnya apa lagi? Nah tiba-tiba sekarang mereka mencari apa namanya alibi bahwa ini motifnya asmara lah, narkoba lah. Ini kan justru sangat membiaskan kepada pokok permasalahan yang utamanya kan begitu ya. Nah, saya akhirnya jadi apa ya? Jadi teringat sebuah ucapan ulama. Orang yang berbohong itu akan capek dengan kelakuan dia untuk menutupi kebohongan dia yang dulu kan begitulah. Nah, tetapi ingat ada satu kata yang bagus nih. Tidak ada kejahatan yang tidak sempurna. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya kan? Nah, saya kaitkan dengan kilometer 50, insya Allah kilometer 50 dengan peristiwa ini akan terungkap. Ya, gini Pak, sebenarnya Pak gini, menurut pengamatan awam ya Pak, orang yang sederhana, sebenarnya kan bisa membaca banyak sekali kejanggalan. Nah, itu dia Pak, itu dia. Ya, dari mulai CCTV hilang, CCTV hilang. Dari mulai motif pelecehan seksual, betul. juga tembakan yang banyak bersarang, tapi akhirnya disebutkan tembak, pokoknya banyak sekali kejanggalan ya. Betul. Tapi di sini sepertinya polisi itu sedang mencari dalih untuk menyelamatkan diri gitu. Iya betul Pak, betul. Menyelamatkan diri. Betul. Nah sepertinya Pak di kepolisian memang ini ada dua kubu ya Pak ya. Satu adalah kubu yang mungkin masih bersih gitu ya, yang masih pengen menegakkan hukum ya. Satu lagi memang ini sudah rusak Pak itu. Iya. Nah kira-kira gimana Pak? Ini anggap aja pertempuran. Iya. Mudah-mudahan kemana Pak arahnya Pak? Ya mudah-mudahan aja yang tadi dibilang bahwa ada kubu yang bersih gitu ya. Ada kubu sebentar. Ada kubu yang bersih ini mereka betul-betul tetap mempertahankan eksistensi mereka untuk tetap di jalur yang bersih kan itu ya. Sehingga kotoran-kotoran yang ada itu kan bisa tersingkirkan kan itu. Nah, artinya peristiwa apapun yang dibangun baik itu alibi maupun opininya oleh orang-orang kotor itu bisa dibersihkan oleh orang-orang bersih kan itu ya. Nah, banyak nanti akan apa namanya? Kaitannya lah dengan terutama yang kita fokuskan ya, bahwa kaitan yang sekarang terjadi dengan Brigadir J ini kita fokusnya bahwa ini akan terkait dengan kilometer 50 gitu aja, Pak ya. Karena apa? Ternyata baik Brigadir J ataupun yang lain-lain kan termasuk orang yang masuk di dalam daftar Satgasus itu kan. Ada Satgasus Merah Putih atau apalah gitu kan itu ya. Artinya dulu pun polisi yang terlibat di dalam penanganan kilometer 50 itu kan ada yang namanya kelompok Satgasus itu. Nah, jadi mudah-mudahan Pak dengan terungkapnya ini dan polisi yang bersih tadi itu bisa mengungkap tuntas masalah Ferdy Sambo dan jangan ragu-ragu ungkap tuntas juga masalah kilometer 50. Betul, gitu. Jadi gini Pak, yang saya lihat ada tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Ya, dan di sini kan ada tim khusus Kapolri dan Presiden di satu sisi. Ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan ya Pak. Amin. Nah, memang sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa kejadian yang terjadi dengan Brigadir J itu ada kemiripan. Ya, ada kemiripan dengan kilometer 50. Ya. CCTV hilang. Kemudian penganiayaan, luka-lukanya tembak segala macam. Itu hampir mirip. Nah, oleh karena itu hampir dipastikan bahwa orang yang terlibat di kasus Brigadir J sebenarnya juga terlibat di nah itu dia. Karena kita lihat bahwa kasus kilometer itu terlalu banyak kejanggalan yang dilaporkan, termasuk maaf ya Pak, di sini Komnas HAM sendiri ikut terbawa-bawa, ikut masuk angin itu Pak. Saya pribadi Pak, saya sudah tidak percaya dengan Komnas HAM itu. Saya sangat tidak percaya dengan Komnas HAM itu. Apapun ceritanya kan itu, ya kan? Apapun ceritanya, saya secara pribadi sangat tidak percaya dengan Komnas HAM. Karena banyak yang tadi Bapak bilang, banyak kejanggalan dari statement-statement yang dia kemukakan kan itu, yang justru tidak membuka secara transparan kalau saya bilang. Nah, tadi kalau Bapak bilang bahwa kasus kilometer 50 dengan yang Brigadir J ini kan mirip lah itu ya, kalau boleh Bapak bisa lebih banyak lagi agak persamaannya apa sih misalnya selain yang tadi Pak, mungkin persamaan yang kasus Brigadir J dengan kilometer 50 yang Bapak tahu itu apa saja mungkin yang ya salah diantaranya yang CCTV hilang itu kan pola-pola kejahatan yang dibangun oleh mereka ya. Kemudian penganiayaan, kemudian membuat alibi kan itu. Nah, itu kan dari beberapa persamaan saja. Kalau ada cerita tembak menembak. Ada cerita tembak menembak. Kan dulu di kilometer 50 juga begitu. Ada cerita tembak menembak. Apa itu
Fadil Imron itu jinjing pistol ini loh yang dipakai tembak. Ya kan? Tapi begitu dicek korban kan itu secara real, mana ada tembak menembak, semua korban dadanya yang ditembak kan gitu. Ya kan? Namanya tembak menembak itu kan ngawur kemana-mana kan itu. Karena dan ada satu lagi Pak, sekarang mobil Land Cruiser yang dulu misteri. Nah itu ya satu saja Pak perbedaan antara kilometer 50 dengan peristiwa misalkan satu saja gitu. Brigadir J, satu saja perbedaannya. Apa itu? Kilometer 50 TKP-nya diratakan. Brigadir J, rumah dinas Ferdi Sambo tidak diratakan. Ya kan itu kan gitu ya? Itu aja perbedaannya. Yang lainnya saya bilang sama aja kan itu ya. Yang satu saja. Kalau kilometer 50 itu TKP-nya kan diratakan Pak. Nggak ada lagi sekarang kilometer 50 itu ya. Tapi kalau peristiwa Brigadir J, TKP-nya, bangunannya masih kokoh berdiri, tidak diratakan. Coba kalau itu diratakan juga, rumah dinas ratakan aja sama dengan kilometer 50. Berarti kan 1000% polanya memang sama. Jadi sebenarnya gini Pak, ini kan kejahatannya berlapis-lapis apa ya? Seandainya ini tidak diusut tuntas, ini boleh katakan itu polisi itu betul-betul melakukan pembohongan dan pembodohan. Betul. Kenapa? Pertama kejahatannya berlapis-lapis, kedua ini sudah menjadi kasus publik ya Pak ya. Semuanya sudah ini. Jadi semua orang itu sudah ya dengan analisa sederhana sudah tahu bahwa ini adalah kejahatan gitu. Betul. Makanya di sini pertaruhan kepolisian ya Pak. Nah, mudah-mudahan saja baik Pak Jokowi gitu ya sebagai kepala negara kita gitu ya, maupun Pak Kapolri Pak Listio Sigit itu memang beliau dalam kasus ini ya, kalau dalam kasus yang lain lah saya bicarakan itu ya, tahu semua, publik tahu semua lah gitu ya. Dalam kasus ini mudah-mudahan ini orang-orang yang tadi saya sebut betul-betul berdiri di atas rel yang benar. Kan itu ibarat kereta api, kalau tidak berdiri di atas rel yang benar, anjlok, celaka. Kan itu. Nah, mudah-mudahan Pak Listio Sigit, Pak Jokowi terutama yang punya kuasa ya, yang benar-benar beliau kan tampuk penguasa paling tertinggi kan itu ya. Penguasa tertinggi di negeri ini. Benar-benar berdiri di atas rel. Yang sebenarnya kan itu dalam kasus ini, sehingga tadi saya bilang kalau mereka berdiri di atas rel yang sebenarnya, ya mereka akan lurus ikutin rel, sehingga kasus yang lain itu akan terungkap. Akan terungkap. Ibarat beginilah, ada kereta api dari Bandung mau ke Kedungora. Nah, itu. Ya, kalau dia berada di atas relnya, kan banyak tuh stasiun yang terlewati kan. Stasiun Ranca Ekek, Cicalengka kan itu, ya kan, terus Nagreg. Nah, baru nyampe Kedungora. Nah, tapi kalau mereka tidak berdiri di atas rel, anjlok, bagaimana Ranca Ekek bisa terlewati? Kalau anjloknya sebelum Ranca Ekek ya, bagaimana Cicalengka mau terlewati, Nagreg mau terlewati? Sama dengan kasus, Pak. Kalau penanganan kasus ini berada di atas rel yang benar, pasti semua kasus ini yang terkait dengan peran dia ini, peran si Ferdi Sambo ini dan kawan-kawan, ini akan terungkap semua. Nah, gitulah maksud saya gitu. Jadi kita ikut mensupport ya, kita ikut mensupport dan mensupport, mendoakan, dan masyarakat sekarang sudah tidak bodoh lagi Pak ya. Amin. Insya Allah. Siap. Kayaknya kalau pertaruhnya terlalu berat kalau misalkan ini tidak diungkap secara betul. berat seperti itu. Terlalu berat lah. Dan lagi gini Pak, kalau menurut agama ya Pak ya, ya tadi Pak, itu sebenarnya Pak, kebohongan satu akan menimbulkan kebohongan, itu dari hadis Pak sebenarnya itu. Dari hadis. Dan tadi tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada kebusukan itu yang bisa ditutup rapat. Akan tertimbulnya seperti itu ya. Nah memang itulah bagian dari sunatullah Pak. Bagi sunatullah, dan insya Allah ini juga apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab, bahwa ketika kezaliman Pak, kezaliman sudah luar biasa segala macam. Kata Allah itu, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, pasti Allah akan mengungkap, akan membongkar apa yang disembunyikan ya. Seperti yang terjadi di Bani Israel. Orang membunuh, kemudian menuduh sana sini, fitnah sana sini, akhirnya Allah bongkar. Kayaknya insya Allah mudah-mudahan seperti itu ya. Amin. Dan saya berdoa mudah-mudahan podcast Bapak ini bisa mempersatukan umat ya. Untuk bersatu Pak, untuk bersatu melawan kezoliman kan itu. Karena kezoliman ini kan tidak bisa dibersihkan hanya oleh sekelompok orang saja kan itu. Ibarat pekarangan yang kotor kan tidak bisa disapu oleh hanya 2 lidi. Lidi itu harus bersatu. Allah berfirman kan, wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Kan itu. Janganlah kalian bercerai-berai, bersatulah. Berpegang kepada tali Allah kan itu. Artinya kalau manusia sudah berpegang kepada tali Allah, kemudian bersatu, insya Allah kezoliman ini akan hangus, akan musnah. Gitu aja harapan saya. Terima kasih sahabat sekalian. Kita sebagai orang beriman harus yakin bahwa sejahat apapun, sehebat apapun kejahatan manusia pasti akan ada ujungnya, akan berakhir. Amin. Dan situlah kayaknya seperti sekarang ini adalah waktunya, momentumnya
kita akan membongkar segala kejahatan yang selama ini ditutupi dilaksanakan. Kita berharap mudah-mudahan ke depannya